Rabu pagi, tanggal 29 April 2026, sebuah rumah di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru tampak tenang seperti biasanya. Tak ada yang aneh dan tak ada suara pertengkaran. Tidak ada tanda sedikit pun bahwa beberapa jam lagi rumah itu akan berubah menjadi lokasi penghilangan hidup yang menggemparkan. Pelaku utama dalam kasus ini bukan orang asing, bukan perampokan jalanan, bukan penghabisan hidup oleh orang bayaran, melainkan menantu korban itu sendiri. Seorang perempuan berinisial AF, perempuan yang pernah tinggal serumah, pernah makan bersama, pernah dianggap keluarga, namun di balik hubungan keluarga itu tersimpan dendam panjang yang perlahan berubah menjadi rencana penghabisan hidup. Inilah kisah dari Dumaris. Korban dalam kasus ini bernama Dumaris. Ia dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang tegas dan keras. Di lingkungan keluarga, Dumaris terbiasa mengatur semuanya sendiri, mulai dari keuangan rumah hingga urusan sehari-hari. Dumaris juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dan tidak suka dibantah. Beberapa orang mengenalnya sebagai sosok yang galak, namun bagi keluarga itu adalah caranya menjaga rumah tangga agar tetap berjalan. Di rumah itu pula tersimpan sejumlah barang berharga, mulai dari perhiasan emas, uang tunai, hingga mata uang asing. Beberapa minggu sebelum tragedi itu terjadi, rumah Dumaris sempat mengalami kemalingan. Karena dasar itulah, akhirnya Dumaris memasang CCTV di dalam rumah. Dan tanpa disadari, kamera itulah yang nantinya menjadi saksi utama dalam kasus penghilangan hidup. Beberapa tahun sebelumnya, AF masuk ke dalam keluarga Dumaris setelah menikah dengan anak laki-laki korban. Di awal pernikahan, semuanya tampak normal. AF tinggal serumah bersama suaminya dan keluarga mertua. Namun, kehidupan dalam satu atap ternyata tidak berjalan mulus. Dua perempuan dengan karakter yang kuat hidup dalam satu rumah yang sama. Menurut pengakuan AF kepada polisi, selama tinggal bersama korban, dirinya sering dimarahi, sering dimaki, dan sering mendapat tekanan verbal oleh Dumaris. Entah benar atau tidak, namun rasa sakit hati itu perlahan menumpuk, sehingga pertengkaran, setiap ucapan kasar, setiap rasa dipermalukan, semua disimpan oleh AF, dan dendam pun mulai tumbuh secara diam-diam. Di tengah konflik itu, ada satu sosok yang berada di posisi paling sulit, yaitu anak laki-laki Dumaris. Suami AF itu sendiri. Ia berada di antara dua pihak. Di satu sisi ibunya sendiri, di sisi lain istrinya. Namun, konflik dalam rumah itu tak pernah benar-benar selesai. Tidak ada komunikasi yang sehat, tidak ada perdamaian, hingga akhirnya, sekitar tahun 2023, AF memilih keluar dari rumah. Ia memilih berpisah dengan suaminya, namun belum resmi bercerai. Hingga hubungan mereka pun menggantung. Dan yang lebih ironis, meski sudah tidak tinggal bersama, AF masih berkomunikasi dengan Dumaris. Bahkan AF masih menerima bantuan finansial dari Dumaris. Sebuah hubungan yang terlihat baik di luar, namun ternyata menyimpan kebencian di dalam oleh AF. Dalam kehidupan barunya, AF dekat dengan seorang pria berinisial SL. Polisi menyebut keduanya telah menikah siri. Dan dari hubungan itulah rencana kejahatan mulai lahir. AF mengetahui banyak hal tentang rumah Dumaris. Ia tahu siapa yang tinggal di rumah itu, bagaimana kebiasaan Dumaris dan keluarga, hingga dia pun tahu letak barang berharga milik Dumaris. Pengetahuan itu pun kemudian menjadi senjatanya. AF lalu mengajak 3 orang berinisial SL, E, dan seorang perempuan berinisial L. Awalnya mereka hanya berniat untuk mengambil barang berharga, namun dalam perjalanan dari Medan menuju Pekanbaru, niat itu pun mulai berubah. Mereka mulai membicarakan kemungkinan terburuk, bagaimana jika mereka ketahuan, bagaimana jika Dumaris melawan, dan hingga akhirnya keputusan akhir pun yang begitu mengerikan dibuat. Mereka pun siap untuk menghilangkan hidup. Yang lebih mengejutkan, target mereka ternyata bukan hanya Dumaris. Menurut hasil penyelidikan polisi, awalnya para pelaku berencana untuk menghilangkan hidup 4 orang sekaligus, yakni Dumaris, suaminya, anak korban, yaitu suami dari AF itu sendiri dan adik ipar.
Artinya, AF bahkan siap untuk menghilangkan hidup suaminya sendiri. Di titik inilah tidak ada lagi hubungan keluarga, yang ada hanyalah niat kejahatan dan dendam yang mendalam. Rabu pagi tanggal 29 April 2026, AF datang ke rumah Dumaris. Ia masuk seperti biasa, tidak mencurigakan. Bahkan terlihat dalam rekaman CCTV, AF sempat mencium tangan mertuanya. Sebuah gestur hormat, namun dibalik senyum dan sikap sopan itu tersimpan niat untuk menghilangkan hidup. Tak lama berselang kemudian, seorang pria masuk ke rumah itu adalah SL. Dia berpura-pura menjadi petugas penagih Shopee. Modus sederhana namun tanpa banyak bicara, SL pun langsung mengayunkan balok kayu ke arah Dumaris. Pukulan pertama menghantam tubuh Dumaris. Dumaris tak sempat melawan. Pukulan berikutnya pun menghilangkan hidup Dumaris. Di tengah kepanikan, SL pun melihat adanya kamera CCTV yang mengawasi, dan ia pun langsung menghancurkan kamera tersebut menggunakan balok kayu yang ada di tangannya. Namun tanpa mereka sadari bahwa sebagian rekaman sudah tersimpan setelah Dumaris kehilangan hidup. Para pelaku kemudian mulai mengobrak-abrik rumah. Mereka mengambil perhiasan emas, gelang, cincin, kalung, anting, ponsel, laptop, uang tunai, hingga uang dolar Singapura. Bahkan, flash disk berisi rekaman CCTV pun ikut mereka bawa. Mereka berusaha menghilangkan jejak, namun justru meninggalkan banyak petunjuk. Sekitar pukul 11 siang, Salmon Meha pulang ke rumah. Ia langsung merasa ada yang aneh. Pintu rumah terbuka, isi rumah berantakan, dan saat menuju dapur, ia melihat istrinya sudah tidak bergerak. Salmon pun segera melapor ke pihak kepolisian. Kasus ini langsung ditangani oleh pihak kepolisian dari Polda Riau. Tim forensik dan Inavis diturunkan untuk melakukan penyelidikan. Polisi memeriksa lokasi kejadian, mengumpulkan barang bukti, dan memeriksa rekaman CCTV yang tersisa. Dan dari situlah penyelidikan pun mulai mengarah pada satu nama yang dikenal, yaitu AF, menantu korban sendiri. Tak butuh waktu lama, AF dan SL berhasil ditangkap di Aceh Tengah. Sementara dua pelaku lain, E dan L, ditangkap di Binjai, Sumatera Utara. Seluruh pelaku diamankan hanya dalam hitungan hari. Dalam pemeriksaan, AF mengaku sakit hati. Ia merasa sering dihina selama tinggal bersama korban. Namun polisi menemukan motif lain yang jauh lebih kuat, yaitu faktor ekonomi. Para pelaku ingin menguasai harta milik korban. Dendam hanya menjadi pemicu, namun keserakahan menjadi alasan utama. Dan yang paling menyakitkan, AF ternyata masih sering menerima bantuan finansial dari Dumaris sebelum penghilangan hidup itu terjadi. Pemakaman Dumaris pun berlangsung penuh tangis. Keluarga tak menyangka pelaku penghilangan hidup adalah orang yang pernah mereka anggap anak sendiri. Rumah yang dulu menjadi tempat berkumpul keluarga kini berubah menjadi tempat tragedi. Kasus ini bukan sekedar penghilangan hidup, ini adalah kisah tentang dendam yang dipelihara dan dipupuk terlalu lama. Tentang konflik keluarga yang tidak pernah diselesaikan dan tentang keserakahan yang akhirnya menghancurkan segalanya. AF mungkin mengenal rumah itu luar dan dalam, namun ia lupa akan satu hal. Semakin dekat hubungan pelaku dengan korban, semakin mudah pula kejahatan itu terungkap. Kini para pelaku menghadapi ancaman hukuman berat, mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, luka itu mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh, karena terkadang ancaman paling berbahaya bukan datang dari orang asing, melainkan dari orang yang pernah kita sebut keluarga. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian kasus ini.